wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas Palembang Pendidikan, Bimbingan dan Konseling tahun angkatan 2020 yang terdiri dari saya sendiri, Davita Egya, dan teman saya Dita Amanda Putri akan menjelaskan materi pada mata kuliah Bimbingan dan Konseling Belajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Amanda Putri dari kelas Bimbingan dan Konseling Palembang 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fobia sekolah dan kegagalan dalam sekolah. Materi yang pertama, fobia sekolah. Apa itu fobia sekolah? Fobia sekolah adalah ketakutan yang luar biasa atau di luar proporsi yang umum untuk berada di sekolah. Ketakutan ini irasional, sehingga tidak mungkin dihibur dengan keterangan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti di sekolah. Bentuk ketakutan ini bermacam-macam, tetapi intinya ialah menghindari berada di sekolah atau menolak pergi ke sekolah. Alasan untuk menghindari juga dapat bermacam-macam, seperti menghindari sekolah dengan alasan sakit, menghindari sekolah dengan menjelek-jelekan keadaan sekolah, menghindari sekolah dengan alasan takut tetapi tidak jelas apa yang ditakuti. Adapun faktor penyebab fobia sekolah. Yang pertama, faktor predisposisi. Anak-anak yang berkecenderungan mengalami fobia sekolah biasanya mempunyai latar belakang interaksi keluarga yang kurang sehat. Interaksi tertentu menyebabkan anak terlalu dependen pada keluarga, terlalu terikat pada rumah. Misalnya, anak terlalu dilindungi, dimanjakan, dijaga, jangan sampai mengalami frustasi, dijadikan curahan cinta dan kasih sayang. Yang kedua, faktor presifikasi. Yang biasanya mencetuskan fobia sekolah ialah pengalaman traumatis yang berhubungan dengan meninggalkan rumah atau yang berhubungan dengan pengalaman pahit di sekolah. Misalnya, ditinggal pergi oleh orang tua waktu ia sedang berada di luar rumah, dipermalukan oleh guru atau teman-teman sekolah, dan aturan-aturan yang di sekolah yang terlalu dikeras dibandingkan di rumah yang terlalu dimanja. Materi yang kedua, kegagalan dalam sekolah. Ada beberapa faktor kegagalan dalam sekolah. Yang pertama, memiliki keyakinan yang salah. Misalnya, si A berpendapat, percuma jadi orang pintar, akhirnya jadi koruptor. Mungkin si A sering melihat banyak orang pintar terjerat kasus koruptor. Apabila si A ini mempunyai keyakinan seperti itu, akan membuat si A ini sulit mempunyai prestasi yang baik di sekolah, walaupun ia berusaha keras untuk mewujudkannya. Yang kedua, tujuan tidak jelas. Misalnya, sebagai contoh, setelah lulus SMP tidak menentukan secara tepat ke sekolah mana akan dilanjutkan. Bahkan ditanya apakah mau SMA atau SMK saja dia tidak dapat menentukan. Ketiga, tidak yakin berhasil. Ketika kita menganggap tujuan kita tidak mungkin berhasil, maka kita tidak melakukan apapun untuk mencapai tujuan kita. Orang lain boleh tidak yakin atau menganggap mustahil terhadap tujuan kita, tetapi diri kita sendiri harus merasa yakin terhadap apa yang sudah menjadi tujuan kita. Yang keempat, tidak memiliki strategi yang tepat.
Untuk mencapai keberhasilan dalam bidang pendidikan, memerlukan perencanaan strategi yang tepat. Jika tidak, maka tindakan yang dilakukan menjadi kurang tepat. Yang kelima, tidak memiliki program belajar. Tidak memiliki program belajar menyebabkan kita sulit mengevaluasi terhadap hasil atau persiapan yang kita lakukan. Yang keenam, tidak melakukan tindakan sesuai program. Jika tidak melakukan tindakan sesuai program, dapat mengakibatkan kita tidak fokus dan kita tidak mempunyai komitmen terhadap program yang disusun. Ketujuh, tidak melakukan evaluasi. Ini menyebabkan kita tidak memperoleh masukan tentang upaya yang sudah kita lakukan. Kedelapan, menyalahkan orang lain. Sebagai contoh, si A berpendapat, pantas saja saya tidak berhasil karena tidak mendapat dukungan dari keluarga. Kesembilan, mencari alasan. Banyak orang mencari alasan untuk menutupi kegagalan atau kemalasannya dalam mengejar prestasi belajar. 10. Melakukan pembenaran. Misalnya, terang saja teman saya itu semangat belajar karena mendapat dukungan dari orang tuanya. 11. Mudah menyerah. Orang yang mundur dari perjuangan untuk meraih tujuannya sebelum tujuannya tercapai. 12. Sering mengeluh. Ini merupakan kebiasaan buruk yang menyebabkan kita gagal dalam meraih prestasi. Contohnya sering menunda pekerjaan sekolah. 13. Terpengaruh pesimisme orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat penjelasan dari Dita Amanda Putri tadi, saya akan melanjutkan menjelaskan materi pada mata kuliah ini. Yang saya di sini akan menjelaskan 1. Perilaku mencontek, 2. Burnout bersekolah. Langsung saja saya akan memulai dengan perilaku mencontek. Menurut Taylor and Callor, mencontek didefinisikan sebagai mengikuti ujian dengan melalui jalan yang tidak jujur, menjawab pertanyaan dengan cara yang tidak semestinya, melanggar aturan dalam ujian atau sepakatan. Perilaku mencontek dalam proses akademik merupakan fenomena yang dapat digambarkan secara psikologis, yaitu masalah belajar, perkembangan, dan motivasi. Penyebab mencontek ini yaitu 1. Ingin mendapatkan nilai yang dengan cara yang mudah, 2. Lingkungan pendidikan, 3. Kesulitan yang dihadapi, 4. Kurangnya kualitas pendidik. Adapun dampak perilaku mencontek ini, 1. Perilaku mencontek dapat mendidik siswa untuk berbohong. 2. Siswa tidak menghargai proses belajar. 3. Melahirkan koruptor, penipu, plagiator, dan penjahat yang menghalalkan segala cara. 4. Tidak mau berusaha sendiri dan selalu mengandalkan orang lain. 5. Malas belajar, malas berpikir dan merenung, malas membaca dan tidak suka meneliti. 6. Membodohi diri sendiri. 7. Mempunyai kepercayaan diri yang rendah. Upaya yang dilakukan oleh guru BK atau konselor untuk menanggulangi perilaku mencontek, guru BK dapat menggunakan konseling kognitif perilaku atau KKP dan konseling REBT berbasis kelompok. Selanjutnya yaitu burnout belajar atau bersekolah. Burnout menurut Fifth and Britton digambarkan sebagai keadaan internal negatif yang berupa kelelahan atau kehabisan tenaga dan hilangnya motivasi untuk melakukan sesuatu.
Burnout atau kejenuhan dalam belajar atau bersekolah merupakan bagian dari jenis masalah belajar atau learning disability, di mana indikatornya adalah hasil belajar yang rendah, lambat, dan dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajarnya menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura dusta, dan sebagainya. Menunjukkan perilaku yang berkelainan seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam ataupun di luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, tidak teratur dalam kegiatan belajar, tidak mau bergabung dengan teman-teman, mudah marah, emosi labil, dan merasa tidak percaya diri. Alasan yang sering disampaikan adalah sakit, tidak diberi uang saku oleh orang tua, sepatunya kotor, dan masih banyak lagi alasan. Siswa yang mengalami kejenuhan atau bosan bersekolah. Menurut Marslatch dan Jackson, mengidentifikasi burnout dalam 3 dimensi. 1. Kelelahan emosional. Perasaan secara emosional terlalu berat dan kelelahan karena pekerjaan seseorang. 2. Depresionalisasi. Sebuah perasaan buruk pada respon diri sendiri terhadap siswa dan rasa mengurangi prestasi pribadi. Hilangnya personal self-efficacy atau pencerahan atau percaya diri. Penyebab munculnya burnout atau kejenuhan untuk bersekolah pada anak sangatlah kompleks. Bukan hanya dari sekolahnya saja, tetapi bisa juga disebabkan karena ketidaksiapan mental anak dalam mengalami perubahan. Ada 2 faktor yang menyebabkan munculnya burnout, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 1. Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri anak tersebut, yaitu kondisi fisik dan psikis yang lelah, tidak adanya motivasi untuk berprestasi, dan sebagainya. Faktor internal disebabkan oleh adanya pengaruh dari pihak luar anak, misal bosan dengan metode mengajar guru dalam kelas, ketidakcocokan dengan teman, orang tua yang selalu menuntut lebih pada anak.